Jadi seseorang yang mendapati dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadar, di antaranya dia mendapatkan bahwa dirinya seakan beribadah kepada Allah, sholat 83 tahun, ngaji Al-Quran 83 tahun, haji selama 83 kali, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain senilai 83 tahun 4 bulan minimalnya seperti itu. Karena Allah mengatakan tidak seperti 1000 bulan, tapi Allah mengatakan khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Maka di sini kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan pun dibelenggu. Nah, kalau kita ketahui bahwa setan-setan telah dibelenggu, maka apa yang menjadikan berat bagi seorang muslim untuk melaksanakan puasa? Inilah momen di mana kita ketahui bahwa hawa nafsu itu juga memiliki peran dalam mengganggu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhirrab wa wasitotna al-musyafa'aduhu al-muntakhab salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bisa dimudahkan untuk bisa taklim bersama sementara kita masih hanya di rumah saja. Semoga usaha kita dalam melanjutkan taklim ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semalam sudah kita bahas tentang keutamaan dan pembukaan puasa yang saya catatkan di buku ini. Juga kita bahas bersama tentang makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga kita bahas tentang perbedaan beberapa orang-orang yang berpuasa. Ada yang berpuasa secara am atau awam, ada juga yang puasanya itu khos dan puasanya khawasul khawas. Maka sekarang kalau Anda sudah memiliki buku ini, bisa kita buka di halaman 6 tentang awal dari beberapa keutamaan puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah saya catatkan di sini bahwa puasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang sifatnya sangat sahih muttafaqun alaih. Rasul bersabda bunyal islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu berdiri di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menyampaikan membayar zakat, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, dan puasa Ramadan serta haji bagi yang mampu. Maka ini menunjukkan betapa keistimewaan puasa ini disebut oleh Allah salah satu dari 5 rukun Islam. Ada banyak amal di dalam agama Islam, diantaranya juga ada jihad, ada juga birrul walidain, ada juga sedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi rukun Islam adalah 5 yang wajib kita miliki, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Di antaranya ada puasa, menunjukkan betapa besarnya dan agungnya puasa Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana bulan yang keutamaannya nggak mungkin bisa didapati di bulan yang lain. Subhanallah, semoga Allah memberi kita panjang umur dan bisa mendapati bulan Ramadan yang akan datang ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada virus, tanpa ada masalah. Semoga diberkah oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatul khairun min alfi syahr, rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian qad ja'akum syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan oleh Allah atas kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga.
wa tughlaqu fihi abwabul nar, dan di abwabul jahim, dan ditutup di bulan ini pintu-pintu neraka, pintu jahim. Sehingga juga wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup oleh Allah oleh Nabi Muhammad SAW haditsnya dengan menyebutkan wa fihi di dalamnya, yakni di bulan Ramadan, lailatun khairum min alfi syahr, malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang sama-sama kita ketahui bahwa malam 1000 bulan yang dimaksud oleh Rasul SAW adalah malam Lailatul Qadar, yang semoga kita diberi berkah oleh Allah untuk mendapatkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri itu adalah malam yang lebih baik, bukan malam 1000 bulan, tapi khairun artinya lebih baik dari 1000 bulan, yang total 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Dihitung senilai itu kita beribadah kepada Allah. Jadi seseorang yang mendapati dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadar, diantaranya dia mendapatkan bahwa dirinya seakan beribadah kepada Allah, sholat 83 tahun, ngaji Al-Quran 83 tahun, haji selama 83 kali, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain senilai 83 tahun 4 bulan, minimalnya seperti itu. Karena Allah mengatakan tidak seperti 1000 bulan, tapi Allah mengatakan khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Maka di sini kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan pun dibelenggu. Nah, kalau kita ketahui bahwa setan-setan telah dibelenggu, maka apa yang menjadikan berat bagi seorang muslim untuk melaksanakan puasa? Inilah momen di mana kita ketahui bahwa hawa nafsu itu juga memiliki peran dalam mengganggu manusia. Sehingga yang mengganggu manusia tidak hanya setan saja, akan tetapi ketika setan sudah dibelenggu pun masih ada hawa nafsu yang Rasulullah SAW sendiri mengatakan lebih bejat dari 70 setan. Karena setan itu pasti akan hilang kalau kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak mungkin ucapan berlindung kepada Allah akan kalah dengan kekuatan setan. Karena setan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala juga. Bahkan kepala para setan, yaitu iblis, ketika melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu sombong dan menentang perintah Allah untuk sujud ke Nabi Adam alaihissalam, Allah pun mengusirnya dan dia tidak bisa melakukan apapun. Maka pasti jika seseorang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan akan jauh darinya. Akan tetapi apa yang membuat seseorang muslim enggan untuk berpuasa? Nah, disinilah yang kita bisa lihat bahwa hawa nafsu itu tetap memerintah dan menahan seseorang dari berbuatan baik. Maka puasa diantaranya adalah melatih hawa nafsu, di mana kita diperintah oleh Allah meninggalkan hal-hal yang dihalalkan sebelumnya. Allah tidak melarang kita melakukan hal-hal yang memang sudah diharamkan sebelum puasa. Akan tetapi Allah melarang kita melakukan hal-hal yang sebelum puasa itu dihalalkan. Seperti misalnya kopi atau makan makanan yang halal atau istri yang halal, dan hal-hal yang seperti itu dilarang di bulan Ramadan padahal sebelumnya adalah halal, karena Allah ingin mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberi cobaan kepada manusia mana yang amalnya terbaik. Sehingga dengan bulan puasa yang datang, insya Allah 1 bulan lagi, semoga kita bisa memerangi hawa nafsu dan menang melawan hawa nafsu. Memang kadang sering kita lihat di slogan-slogan yang ada di baleho dan lain sebagainya, yang sering kita lihat di sana, bahwa sering kita melihat tulisan mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan dan lain sebagainya ketika Ramadan hampir selesai. Perlu kita pahami juga bahwa sebenarnya memang benar mungkin kita menang dari hawa nafsu selama 1 bulan, dan kita menang untuk mengikuti perintah Allah dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa banyak ulama yang berpendapat justru dengan datangnya Idul Fitri itu adalah awal dari hari kekalahan kita. Karena di bulan Ramadan kita sholat tarawih baik 23 atau 11
rakaat yang penting dilakukan, karena sudah bukan zamannya lagi untuk memperdebatkan 11 atau 23. Lebih baik kita memperdebatkan tentang bagaimana yang tidak sholat tarawih sama sekali, atau yang sama sekali tidak berpuasa. Karena zaman yang sudah akhir seperti ini, ukhuwah adalah sesuatu yang lebih pantas untuk kita kedepankan. Seseorang yang di bulan Ramadan membiasakan dirinya sholat 23 rakaat. Yang di bulan Ramadan dia menghatamkan mungkin dalam satu bulan 2 atau 3 kali hatam 30 juz. Seseorang yang biasa untuk bangun malam di bulan Ramadan karena dia harus sahur dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah keluar dari bulan Ramadan, untuk sholat awabin saja itu terasa berat. Padahal awabin hanya standarnya 6 rakaat. Minimal 2, maksimal 20. Standarnya 6 rakaat sholat awabin, terkadang terasa berat. Sholat sunnah ba'diyah isya, sholat sunnah witir, tahajud dan lain sebagainya tidak seringan di bulan Ramadan. Sehingga kita ketahui bahwa setelah hilangnya bulan Ramadan, maka umumnya kita adalah menjadi orang-orang yang kalah lagi. Sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa setelah datangnya Idul Fitri bukan kemenangan yang kita raih, akan tetapi kekalahan karena kita akan turun lagi. Semoga semangat Ramadan yang akan kita laksanakan kelak bisa membawa kita tetap bertahan hingga Ramadan tahun depan, tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang baik. Tentunya tidak tarawih di bulan selain Ramadan, akan tetapi istiqomah sholat duha, istiqomah sholat witir, dan lain sebagainya. Dan di antara keutamaan yang ketiga adalah pahala yang tidak terbatas, serta 2 kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa, serta janji dari Allah bahwa mereka akan bertemu dengan Allah yaumil qiyamah. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amthaliha, illa 700 dhifin, qala Allah azza wa jalla ila as-sawm, fa innahu li wa ana anzihi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Subhanallah, ini hadis yang sangat istimewa dari riwayat Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak Adam beramal itu akan dilipat gandakan oleh Allah, yudha'af al-hasanah, 1 kebaikan, asyru amthaliha, 10 kali lipat. Jadi kita kalau sedekah 1.000 rupiah, maka ditulis oleh Allah seakan-akan bersedekah 10.000 rupiah. Jika kita bersedekah 100.000 rupiah, minimal kita akan ditulis oleh Allah seakan sedekahnya 1 juta. 100.000 rupiah ditulis 1 juta oleh Allah. Itu minimal. Bisa sampai 700, ila 700 dhifin, hingga 700 kali lipat. Jadi satu amal anak Adam ini seperti kita, jika kita beramal satu amalan, bisa jadi ditulis 10 kali oleh Allah, bisa jadi 70 kali, bisa jadi 700 kali. Bisa jadi tidak terhitung saking besarnya. Seperti orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala oleh Allah dengan hitungan yang tidak terhingga saking banyaknya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan illa shaum, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Wa ana adzibi, saya sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan memiliki kekhususan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan dalam hadis qudsi ini, Rasulullah SAW melanjutkan, yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 hal kebaikan, ada 2 hal kebahagiaan. Farhatan, 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, bahagianya ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat esok. Berpuasa, bahagianya di sini bukan bahagia karena saat itu makan makanan yang banyak, macam-macam yang di atas meja, semua makanan mulai western sampai Middle East, Mediterranean, makanan Jawa, makanan Sunda, makanan semuanya ada di atas meja. Bukan itu maksudnya bahagia, akan tetapi bahagia berbuka karena telah diberi izin oleh Allah untuk bisa meninggalkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah
dan sukses menjalankannya, bukan bahagia karena makannya, karena tidak semua dari kita akan berbuka puasa dengan makanan-makanan yang baik. Ada teman-teman saudara-saudara kita yang miskin yang berbuka dengan sangat sederhana sekali. Jadi bahagia di sini maksudnya adalah saya bahagia karena selama kurang lebih, kalau kita di Indonesia sekitar 14 jam saya berhasil menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang pertama. Dan ada bahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi, wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut seorang yang berpuasa itu di sisi Allah seakan lebih dicintai, lebih wangi dan lebih dihormati oleh Allah dari wanginya minyak misik. Di sini perlu kita ambil catatan bahwa bukan berarti Allah mencintai bau yang tidak baik. Bukan berarti Allah mencintai sesuatu yang tidak yang kurang disukai oleh manusia. Akan tetapi di saat dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu indah, tidak menerima kecuali yang indah saja. Maka di sini maksudnya adalah bau mulut yang keluar dari mulut seorang yang muslim itu terjadi karena dirinya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mencintai segala yang ada pada manusia tersebut. Bukan berarti Allah mencintai baunya, akan tetapi Allah mencintai mengapa sampai keluar bau yang tersebut, bau tersebut karena bau itu keluar dari perut yang kosong dari seorang muslim yang sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, juga kelak farhatun inda liqa'i rabbih, kelak akan diberi oleh Allah kenikmatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang manusia ketika mendapati dirinya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Cita-cita yang sebenarnya dari seorang anak Adam adalah ketika dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena saat seseorang sudah husnul khatimah, maka apapun yang setelahnya akan menjadi lebih baik baginya. Karena orang yang meninggal dalam husnul khatimah, dia akan mendapati dirinya lebih bahagia di barzakh. Karena dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, hashfuhal mihan, isinya hanya cobaan saja. Diberi cobaan yang macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita rasakan pada saat ini. Cobaan dari hal-hal yang buruk, cobaan dari lapar, cobaan dari rasa takut, cobaan dari paceklik, cobaan dari kegagalan, cobaan dari sakit, cobaan bahkan dari sesuatu yang kita sukai. Karena kadang-kadang ada cobaan yang sangat menipu, yaitu cobaan ketika Allah mencoba kita dengan kesuksesan. Ada yang diberi cobaan yang kurang baik, Allah ingin mencoba bagaimana dia kesabarannya. Ada juga diberi cobaan kebaikan, Allah ingin mengetahui apakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan ketika seseorang diberi kebaikan dan dia gagal untuk bersyukur, itu lebih besar kemungkinannya daripada seseorang yang diberi cobaan oleh Allah dengan sesuatu yang buruk. Karena seseorang yang dicoba dengan sesuatu yang buruk, biasanya dia tahu, seorang muslim akan tahu bahwa saat ini saya sedang harus bersabar. Akan tetapi ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah, itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk disyukuri, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung satu saja nikmat dari Allah, kalian semua menghitung satu saja nikmat dari Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka dari cobaan-cobaan yang diterima oleh manusia, ketika seseorang muslim sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka dia sudah mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa. Barzakhnya itu akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Dibangkitkan di hari kiamat, dia akan bersama di belakang Nabi Muhammad SAW hingga masuk ke dalam surga yang nikmatnya luar biasa. Ada rumah-rumah, istana-istana yang sangat indah. Ada sungai yang mengalir dari susu, madu, air yang sangat jernih, dan bahkan minuman keras. Minuman keras itu akan kita minum di hari kiamat kelak insya Allah. Tapi dikatakan oleh Allah, la yusaddauna anha wa la yunzifun, tidak membuat seorang yang minum itu akan teler atau mabuk. Minuman itu
dan nikmat sekali rasanya dan tidak membuat mabuk bagi peminumnya, bahkan dipersilahkan oleh Allah di sebuah sungai yang sangat indah. Akan tetapi minuman keras yang ada di dalam surga Allah khusus bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia dia menjauhi larangan Allah seperti minuman keras tersebut, atau yang pernah minum akan tetapi dia bertaubat dan berhijrah dan benar-benar menjauhi untuk mendekati minuman tersebut, maka insya Allah diterima taubatnya oleh Allah dan kelak akan diberi minuman yang sama dari minuman keras yang ada di dalam surga. Ada bidadari-bidadari yang sangat luar biasa, ada juga anak-anak kecil yang sangat lucu, ada juga kenikmatan hidup yang luar biasa, dan itu adalah kehidupan yang setiap kita lihatnya, rasa cinta kita dan rasa syukur dan rasa bahagia kita selalu bertambah. Karena sifat manusia kalau ada di atas bumi memiliki sesuatu, itu sifat kita pasti akan boring. Nggak mungkin kita memiliki sesuatu yang akan sama rasa cinta kita ke barang tersebut sebagaimana kita memilikinya di hari pertama. Ketika kita memiliki handphone yang baru, mungkin 1-2 bulan pertama kita masih sangat sayang, tapi sudah 3 bulan mungkin kita ngelempar ke meja dan lain sebagainya, itu sudah nggak ada rasa berat lagi. Ketika kita memiliki motor yang baru kita beli 1-2 bulan yang pertama, mungkin kita akan selalu mencuci dan menyayangi, tapi setelah setengah tahun dan lain sebagainya, tidak akan mungkin rasa cinta itu sama seperti ketika kita mendapatinya di awal setelah membeli. Akan tetapi di dalam surga berbeda dengan yang ada di dunia. Setiap saat nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat dari nikmat ini tidak akan pernah berhenti. Makanya dikatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Untuk membayangkan selama-lamanya aja kita udah susahnya setengah mati, karena kita manusia hidup dengan sesuatu yang sifatnya terbatas. Kita hidup, kita tahu akan mati. Kita sehat, kita tahu akan sakit. Kita apapun yang kita lakukan di dunia, kita tahu bahwa itu akan berakhir. Akan tetapi surga atau neraka, khususnya di surga, adalah kebahagiaan yang endless atau tidak akan ada akhirnya. Akan tetapi nikmat yang masih ada lebih dari bidadari, sungai, istana, dan semua yang ada di surga. Di antaranya adalah ketika kita diizinkan untuk memandang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala beserta keluarga kita dan anak istri dan pasangan-pasangan kita. Itulah yang akan dipandang oleh seseorang yang di dalam surga, dan Allah sudah mengatakan sejak di dunia. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, yusra ini farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berpuasa dan berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semoga live streaming singkat ini bisa menambah kecintaan kita dan persiapan kita ke bulan Ramadan, serta semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, dan diberikan oleh Allah Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari live-nya, karena saya menggunakan handphone saya dan pakai kamera depan dengan peralatan yang sangat sederhana, tapi semoga yang sedikit dan sangat sederhana ini bisa dinilai sebagai tambahan amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa bertemu di pertemuan yang berikutnya dengan lebih baik. Barakallahu fikum. Stay safe di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.